Sejarah Kekaisaran Rusia dari awal hingga keruntuhannya. Kekaisaran Rusia adalah salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah dunia, dengan wilayah yang membentang luas dari Eropa Timur hingga Asia dan Amerika Utara. Berdiri sejak tahun 1721 di bawah kepemimpinan Pieter I Peter Agung. Kekaisaran ini mengalami berbagai periode kejayaan dan tantangan sebelum akhirnya runtuh pada tahun 1917 akibat Revolusi Rusia. Sepanjang hampir 2 abad keberadaannya, Kekaisaran Rusia memainkan peran penting dalam politik global, ekspansi wilayah, serta perkembangan budaya dan militer. Dari reformasi besar-besaran yang dilakukan oleh Pieter I hingga masa pemerintahan para Kaisar Romanov, Kekaisaran ini terus mengalami transformasi yang membentuk wajah Rusia modern. Namun, di balik kejayaannya, Kekaisaran ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakstabilan politik, peperangan yang melemahkan ekonomi, serta ketidakpuasan sosial yang semakin membesar. Berbagai faktor ini akhirnya memicu gelombang revolusi yang menggulingkan monarki dan mengakhiri era Kekaisaran Rusia, membuka jalan bagi lahirnya Uni Soviet. Awal mula dan pembentukan Kekaisaran Rusia secara resmi didirikan pada tahun 1721 oleh Pieter I Peter Agung. Setelah kemenangan dalam Perang Utara Raya melawan Swedia 1700 sampai 1721. Sebelumnya, Rusia dikenal sebagai Ketsaran Rusia yang berdiri sejak tahun 1547 di bawah Ivan IV, Ivan yang mengerikan. Dengan kemenangan tersebut, Rusia mengukuhkan statusnya sebagai kekuatan besar di Eropa, dan Pieter I memproklamasikan dirinya sebagai Kaisar Imperator, mengadopsi gelar bergaya barat untuk menggantikan sebutan Tsar. Pieter I dikenal sebagai pemimpin visioner yang melakukan modernisasi besar-besaran di berbagai bidang seperti militer, membangun angkatan darat yang lebih modern dan memperkuat angkatan laut Rusia yang baru lahir, administrasi, membentuk sistem pemerintahan yang lebih tersentralisasi dan birokratis, serta menggantikan Duma Bojar Dewan Bangsawan dengan Senat Pemerintahan. Ekonomi, meningkatkan produksi industri terutama dalam sektor besi dan tekstil, serta memperkenalkan pajak baru untuk mendanai militer. Sosial dan budaya, mewajibkan bangsawan untuk berpakaian ala Eropa, mencukur janggut mereka, dan mengadopsi kebiasaan barat. Ibu kota baru memindahkan ibu kota dari Moskwa ke Saint Petersburg yang dibangun di wilayah yang direbut dari Swedia dan menjadi simbol modernisasi Rusia, ekspansi, dan masa kejayaan. Setelah kepemimpinan Pieter I, Kekaisaran Rusia terus berkembang di bawah para penguasa berikutnya, terutama di bawah Catherine II, Catherine yang Agung, 1762 sampai 1796, dan Alexander I 1801 sampai 1825. Rusia mencaplok Polandia dalam beberapa tahap 1772, 1793, 1795, dan menguasai Finlandia setelah perang dengan Swedia 1808 sampai 1809. Rusia menguasai Kaukasus dan mengalahkan Kesultanan Utsmaniyah dalam beberapa perang. Meribut Crimea 1783, menguasai Siberia hingga ke pesisir Samudra Pasifik, serta mendirikan pemukiman di Alaska, dibeli AS pada 1867. Pada abad ke-19, Rusia menaklukkan Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan Kirgistan, memperluas kekuasaannya di Asia Tengah. Pada abad ke-19, Kekaisaran Rusia berhasil menjadi salah satu kekuatan utama di Eropa dan memerankan peran penting di antaranya. Perang Napoleon 1803 sampai 1815. Rusia memainkan peran penting dalam mengalahkan Napoleon.
terutama dalam Perang Patriotik 1812, di mana Napoleon dipaksa mundur dari Moskwa. Kongres Wina 1815, Rusia menjadi salah satu penentu tatanan politik Eropa pasca Napoleon, mendukung sistem monarki absolut. Aliansi Suci bersama Prusia dan Austria, Rusia membentuk koalisi untuk melawan gerakan revolusi di Eropa. Beberapa kebijakan penting yang diterapkan selama masa Kekaisaran Rusia, Reformasi Pieter I Peter Agung Pieter I 1682 sampai 1725 melakukan reformasi besar-besaran untuk memodernisasi Rusia. Reformasi militer, membangun angkatan laut modern dan merombak sistem militer berdasarkan model Eropa Barat. Modernisasi birokrasi, mengganti sistem lama dengan sistem pemerintahan berbasis departemen kolegium. Pajak dan ekonomi, menerapkan pajak kepala palteks untuk meningkatkan pendapatan negara. Reformasi budaya, mewajibkan bangsawan untuk berpakaian dan bertingkah laku seperti orang Eropa Barat. Relokasi ibu kota, memindahkan ibu kota dari Moskow ke Saint Petersburg sebagai simbol modernisasi. Reformasi ekonomi dan sosial di bawah Catherine II, Catherine yang Agung, Catherine II 1762-1796, memperkuat kekaisaran Rusia dengan kebijakan berikut. Ekspansi wilayah, melanjutkan ekspansi ke Crimea, Polandia, dan Kaukasus. Reformasi hukum, menyusun nakas, kode hukum yang mengusulkan sistem peradilan yang lebih adil. Penguatan feodalisme, memberikan lebih banyak hak kepada bangsawan atas tanah dan petani serf yang memperburuk kondisi rakyat jelata. Modernisasi pendidikan, mendirikan sekolah dan akademi, termasuk untuk perempuan. Reformasi Alexander I 1801 sampai 1825, pembaruan. Administrasi mencoba membentuk konstitusi dan parlemen Duma, tetapi tidak pernah diterapkan. Pelemahan sistem perbudakan serfdom, mempertimbangkan penghapusan perbudakan, tetapi tidak berhasil menerapkannya secara penuh. Kemenangan dalam Perang Napoleon 1812, Rusia berhasil mengalahkan Napoleon dalam invasi ke Rusia. Penghapusan perbudakan oleh Alexander II 1861, Alexander II 1855 sampai 1881 dikenal sebagai pembebas karena menghapus sistem perbudakan serfdom. Manifesto Emansipasi 1861 membebaskan para petani dari perbudakan feodal, tetapi mereka masih harus membayar tanah dengan cicilan tinggi. Reformasi militer mengurangi masa wajib militer dari 25 tahun menjadi 6 tahun. Reformasi hukum membuat sistem peradilan yang lebih independen dan transparan. Kebijakan reaksi Alexander III 1881 sampai 1894 setelah pembunuhan Alexander II, Alexander III menerapkan kebijakan konservatif Rusifikasi, memaksa kelompok etnis non-Rusia untuk mengadopsi bahasa dan budaya Rusia, sensor ketat, menekan kebebasan pers dan mengawasi oposisi politik, peningkatan industrialisasi, mendorong pembangunan jalur kereta api Trans-Siberia untuk mempercepat perdagangan. Reformasi Nicholas II dan kejatuhan kekaisaran 1894 sampai 1917, Manifesto Oktober 1905, memberikan hak dasar dan membentuk Duma Parlemen, tetapi tetap mempertahankan kekuasaan otokratis. Ketidakstabilan ekonomi, kesenjangan sosial semakin lebar akibat krisis ekonomi. Perang Dunia I 1914 sampai 1918, kekalahan besar melemahkan ekonomi dan memicu revolusi 1917 yang menggulingkan kekaisaran. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bagaimana kekaisaran Rusia berkembang, mengalami perubahan besar, dan akhirnya runtuh akibat ketidakstabilan internal serta
tekanan eksternal, faktor kemunduran dan keruntuhan. Meskipun Rusia mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-19, berbagai tantangan mulai melemahkan kekaisaran, yang akhirnya runtuh pada tahun ke-1917. Ketidakstabilan politik, ketidakpuasan rakyat terhadap sistem feodalisme, di mana mayoritas petani serf hidup dalam kemiskinan, di bawah kendali tuan tanah. Reformasi pembebasan serf oleh Alexander II pada tahun 1861 membawa harapan, tetapi banyak petani tetap miskin karena beban pajak. Masalah ekonomi. Rusia tertinggal dalam industrialisasi dibandingkan negara-negara Eropa Barat seperti Inggris dan Jerman. Ketergantungan pada pertanian menyebabkan ekonomi yang tidak stabil dan kesenjangan sosial yang besar. Kekalahan dalam peperangan perang Crimea 1853 sampai 1856, Rusia kalah melawan aliansi Inggris, Prancis, dan Kesultanan Utsmaniyah yang menunjukkan kelemahan militer Rusia. Perang Rusia-Jepang 1904 sampai 1905. Kekalahan mengejutkan dari Jepang mempermalukan Rusia dan memicu revolusi ke 1905, Perang Dunia I 1914 sampai 1918, Kekaisaran Rusia mengalami kekalahan besar akibat buruknya strategi militer dan kurangnya suplai bagi tentaranya. Hal ini memperburuk ketidakpuasan rakyat. Revolusi Rusia tahun 1917. Revolusi Februari menggulingkan Kaisar Nicholas II, mengakhiri lebih dari 300 tahun kekuasaan dinasti Romanov. Pemerintahan sementara yang dipimpin Alexander Kerensky tidak mampu mengendalikan situasi, sehingga terjadi Revolusi Oktober yang dipimpin oleh Vladimir Lenin dan Bolshevik. Kekaisaran Rusia pun resmi berakhir, digantikan oleh Uni Soviet. Peninggalan Kekaisaran Rusia, meskipun runtuh pada tahun 1917, Kekaisaran Rusia meninggalkan warisan yang besar dalam berbagai aspek budaya dan sastra, tokoh-tokoh besar seperti Leo Tolstoy War and Peace, Fyodor Dostoyevsky Crime and Punishment, dan Anton Chekhov berasal dari periode ini. Musik komposer seperti Tchaikovsky, Rimsky, dan Rachmaninoff memberikan kontribusi besar dalam musik klasik. Arsitektur, bangunan seperti Istana Musim Dingin di Saint Petersburg dan Katedral Saint Basil di Moskwa masih menjadi ikon budaya Rusia. Politik dan geopolitik. Kekaisaran Rusia memainkan peran utama dalam membentuk perbatasan Eropa dan Asia modern. Tradisi pemerintahan otoriter yang diwarisi dari kekaisaran tetap terlihat dalam sistem politik Rusia setelahnya. Dampak terhadap Uni Soviet, banyak kebijakan ekonomi dan militer kekaisaran Rusia menjadi dasar bagi Uni Soviet. Nasionalisme Rusia yang berkembang pada masa kekaisaran tetap menjadi faktor penting dalam politik Rusia modern. Kesimpulan Kekaisaran Rusia adalah salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah dunia, dengan pengaruh besar dalam politik, budaya, dan geopolitik global. Meskipun akhirnya runtuh akibat berbagai faktor internal dan eksternal, warisannya tetap hidup dalam budaya dan sejarah Rusia hingga hari ini. Kejayaan yang dicapai oleh Piotr I dan Catherine yang Agung, serta peran Rusia dalam mengalahkan Napoleon dan membentuk Eropa modern, menunjukkan betapa besar pengaruh kekaisaran ini dalam sejarah dunia.